Shalom, damai di hati. Saudara-saudaraku, jumpa lagi kita dalam edisi Renungan Harian Keluarga hari Jumat tanggal 17 Mei tahun 2024 bersama dengan saya, Pendeta Linda Mendi STH. Saudara-saudaraku, apa kabar di hari ini? Semoga kita semua selalu ada dalam keadaan tubuh yang sehat, kuat, dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Saudara-saudaraku, saat ini marilah kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk bersekutu dengan Tuhan dalam ibadah di saat ini. Oleh karena itu, mari kita minta tuntunan dalam Roh Kudus kita satu di dalam doa. Allah Bapa kami yang kami puji dan kami muliakan di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus. Di hari ini, di saat ini, kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu untuk waktu dan kesempatan yang Engkau anugerahkan, Kau berikan bagi kami, sehingga kami boleh ada sebagaimana kami ada di saat ini. Dalam persekutuan yang indah ini Tuhan, kami rindu untuk diperlengkapi lewat firman. Oleh karena itu Bapa, urapi kami semua dengan kuasa Roh Kudus-Mu, agar supaya firman ini benar-benar diam di dalam hati kami, dan terus terpelihara dalam kehidupan kami, lewat perbuatan kami, lewat tutur kata kami, dan nama Tuhan yang dipuji dan dimuliakan dari kehidupan kami. Tuhan Yesus, berfirmanlah, kami siap untuk mendengarkannya. Amin. Saudara-saudaraku yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita membaca firman Tuhan di dalam Perjanjian Baru. Dalam Perjanjian Baru, dalam 1 Tesalonika pasalnya yang kelima, ayatnya yang ke-9 dan ayatnya yang ke-10. 1 Tesalonika pasalnya yang kelima, ayatnya yang ke-9 dan ayatnya yang ke-10. Saya akan membacakan untuk kita sekalian. Begini kata firman, karena Allah tidak menetapkan kita untuk ditimpa murka, tetapi untuk beroleh keselamatan oleh Yesus Kristus Tuhan kita, yang sudah mati untuk kita, supaya entah kita berjaga-jaga, entah kita tidur, kita hidup bersama-sama dengan Dia. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, ada salam kasih dari Tuhan Yesus Kristus bagi kita sekalian. Shalom, damai di hati. Saudara-saudaraku, tema perenungan di hari ini yakni diselamatkan dan tidak ditimpa murka. Sebagai orang yang percaya kepada Yesus Kristus, kita melihat kehidupan kita ini adalah anugerah daripada Tuhan. Kita memperoleh kehidupan karena keselamatan yang dianugerahkan Tuhan. Dalam bacaan kita di saat ini, Rasul Paulus mengingatkan kepada jemaat di Tesalonika bahwa Tuhan Allah menghendaki kehidupan kita untuk hidup di dalam kasih. Dan Tuhan Allah tidak menghendaki umatnya ditimpa murka, karena keselamatan telah diperoleh di dalam Yesus Kristus. Saudara-saudaraku, tidak ditimpa murka menunjukkan suatu keadaan yang nanti dialami ketika Tuhan Yesus Kristus datang kembali. Ia telah mati, namun bangkit dan hidup kekal. Keyakinan akan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan senantiasa Dia terus hidup bersama-sama dengan kita, ini akan menunjukkan bagaimana kita benar-benar telah memperoleh kehidupan di dalam Kristus. Saudara-saudaraku, sekalipun berhadapan dengan berbagai keadaan dan akan mengalami berbagai tantangan, ujian, dan kehidupan, sebagai orang yang percaya kepada Yesus Kristus, kita harus percaya bahwa di dalam Dia ada keselamatan. Inilah hal yang penting yang harus kita ingat dan terus kita lanjutkan dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, bahwa keselamatan tidak ada di dalam siapapun. Keselamatan hanya dapat kita peroleh di dalam Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat dunia. Saudara-saudara yang berkati Tuhan, dunia menawarkan jalan yang lain, yang menyenangkan,
mempesona, mendatangkan kenyamanan duniawi untuk dinikmati. Tetapi semuanya itu akan membawa kita pada kebinasaan. Semuanya itu bersifat sementara. Sebab tidak ada jalan yang lebih utama selain di dalam Yesus Kristus. Apa yang diberitakan Rasul Paulus ini harus menjadi berita yang terus-menerus diberitakan, dikabarkan, diwartakan, agar semua orang di dunia ini tahu dan percaya kepada Yesus Kristus. Saudara-saudaraku, kita adalah orang-orang yang telah ditebus dan diselamatkan di dalam Yesus Kristus. Keselamatan yang diperoleh hanya oleh karena kasih karunia dan bukan karena perjuangan dan usaha kita manusia. Yesus Kristus, sang jalan kebenaran dan hidup, yang hendaknya terus diimani dalam kehidupan kita. Iblis senantiasa berusaha untuk menjerat kita agar binasa dan masuk dalam kebinasaan kekal. Tapi tangan Tuhan Allah yang perkasa akan menuntun dan menjaga orang-orang percaya agar tidak berjalan menuju kehidupan yang sesat. Tetapi Tuhan Allah terus menghantar kita untuk menikmati kehidupan kekal bersama-sama dengan Dia. Oleh sebab itu saudara-saudara, jangan sia-siakan kasih karunia yang indah dan jangan sia-siakan kepercayaan Tuhan bagi kita, di mana kita percaya bahwa Yesus Kristus telah mati dan bangkit untuk keselamatan semua orang di seluruh dunia. Dan tentang hal ini harus menjadi kesaksian hidup kita, saya dan saudara-saudara, yang senantiasa ini akan terus kita lanjutkan kepada anak cucu kita, keturunan kita, bahwa setiap orang yang percaya akan hidup selama-lamanya dengan Tuhan Allah dalam Yesus Kristus. Dan ketika kita hidup dalam percaya kepada serta terus melanjutkan pengajaran tentang kebenaran, maka kita berada di jalan kebenaran dan hidup menuju ke rumah Bapa yang kekal. Dan janganlah kita mengingkari kepercayaan kita kepada Tuhan Yesus hanya karena pasangan kita, hanya karena harta, dan hanya karena kepentingan-kepentingan tertentu. Karena orang yang tidak taat, orang yang tidak setia, orang yang tidak percaya dengan sungguh-sungguh kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, mereka akan menerima penghukuman daripada Tuhan. Terpujilah Kristus. Amin. Firman. Saudara-saudaraku, mari kita satu dalam doa kita berdoa. Bapa kami yang kami puji dan kami muliakan, ini kami anak-anak-Mu datang kepadamu Tuhan. Karena kasih-Mu dan kemurahan-Mu, kami sadar bahwa kehidupan kami yang kami peroleh saat ini itu semua hanyalah anugerah semata daripada-Mu. Oleh karena itu Bapa, ajarilah terus bagi kami untuk hidup berkenan di hadapan-Mu. Ajarilah bagi kami untuk hidup bersyukur kepada-Mu atas segala sesuatu yang kami miliki dan kami nikmati. Terlebih, ingatkanlah terus bagi kami bahwa keselamatan yang kami peroleh itu adalah anugerah daripada Tuhan, bukan karena usaha dan perbuatan baik kami. Tuhan Yesus menuntunkan, Tuhan Yesus menolong kami dalam segala tugas kerja aktivitas kami. Diberkati kami semua, diberkati kehidupan kami, agar supaya apa yang menjadi gumul kami memperoleh kekuatan, kami memperoleh motivasi iman dan bangkit dari keterpurukan, bangkit dari pergumulan, dan kami benar-benar merasakan kebangkitan Kristus dalam kemenangan di tengah-tengah pergumulan kami, di tengah-tengah kehidupan kami. Tuhan Yesus Allah Bapa kami yang begitu baik, Engkau memberkati saudara-saudara kami yang mengikuti tayangan di Renungan Harian Keluarga ini. Mereka mungkin yang sakit dijamu, dipulihkan, diberkati setiap bentuk perawatan dan pengobatan medis, sehingga mereka memperoleh kesembuhan daripada-Mu. Kuasa kasih-Mu, kuasa penyembuhan-Mu akan terjadi dalam kehidupan mereka. Tuhan Yesus, bagi saudara-saudara kami yang bergumul dalam pekerjaan, dibukakan lapangan pekerjaan, dan biar kiranya mereka yang bekerja bertanggung jawab atas pekerjaan yang ada. Dalam usaha bisnis diberkati Tuhan. Bahkan Tuhan Yesus, bagi gereja-Mu,
Gereja Masehi Injili di Minahasa, Jemaat Gemi Maranatha Paskaten, diberkati semua perangkat pelayanan yang ada, bahkan pula diberkati kami semua yang memberi diri dalam kepelayanan melalui renungan harian keluarga ini. Tim multimedia, para talent yang ada, para pendeta, penatua yang ada, diberkati Tuhan selalu. Ya Tuhan kami, ya Allah kami, Bapa yang begitu baik, seluruh penghidupan kami, aktivitas kami di sepanjang hari ini, kami yang serahkan ke dalam tangan-Mu yang penuh kasih. Dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa, bermohon, dan mengucap syukur kepada-Mu. Amin. Saudara-saudaraku, demikianlah renungan harian keluarga di saat ini. Semoga lewat firman Tuhan ini kita mendapat motivasi iman yang baru, mendapatkan kekuatan iman, dan kita boleh menjalani kehidupan kita dengan sukacita, berpengharapan kepada Tuhan, dan kita boleh menjadi berkat bagi saudara-saudara kita dimanapun kita pergi dan berada. Dan tentunya jangan lupa untuk di-like, di-komen, dan di-share setiap tayangan-tayangan video-video yang ada di channel YouTube kami, Jemaat Gemi Maranatha Paskaten. Subscribe juga YouTube channel kami, sehingga kami semakin semangat dalam melakukan kerja pelayanan melalui channel YouTube kami. Tuhan memberkati kita sekalian. Shalom, damai di hati.